Pemirsa, ribuan hakim di seluruh pengadilan Indonesia berencana akan melakukan aksi cuti massal. Mereka menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi sekaligus menjabat sebagai Humas Suparwan pihaknya secara moral mendukung langkah yang ditempuh rekan-rekannya terkait tuntutan kenaikan gaji. Sementara untuk turut aksi ke jalan, Hakim di PN Kota Bekasi belum ada informasi. Dirinya membenarkan memang secara fakta gaji hakim hingga saat ini belum ada kenaikan. Rencana hakim di seluruh Indonesia untuk mogok kerja sudah santer menguat. Hal ini dipicu belum adanya kenaikan gaji dan tunjangan jabatan selama 12 tahun ke belakang. Iya, saya juga dengar gitu ya. Cuman secara moral kita dukung lah ya. Kita dukung, cuman dalam artian jangan sampai merugikan para pencari keadilan gitu ya. Jadi biar teman yang di Jakarta juga merasa ada dukungan moral dari kita juga ikut mensupport ya. Sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai lambat dalam menanggapi tuntutan hakim soal perbaikan kesejahteraan, hakim di seluruh pengadilan Indonesia berencana akan melakukan aksi cuti massal pada 7 hingga 10 Oktober mendatang. Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia menyebut hal ini sebagai langkah terakhir yang diambil para hakim seluruh penjuru negeri yang akan turun ke jalan. Langkah ini dipicu oleh gaji dan tunjangan yang dinilai tidak sesuai. Sudah 12 tahun terakhir, gaji dan tunjangan para wakil Tuhan ini tidak ada penyesuaian meskipun ada inflasi. Akibatnya gaji dan tunjangan hakim saat ini tak cukup memenuhi kebutuhan yang kian meningkat. Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Juyamto, mengatakan aksi cuti massal ini bukanlah pilihan yang diambil dengan tergesa-gesa. Sebab perjuangan para hakim menuntut kesejahteraan sudah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Juyamto menegaskan, apa yang dilakukan saat ini bukan sekedar tuntutan materi, tapi mengingat kepentingan para hakim menjaga independensi agar kekuasaan kehakiman yang menjadi salah satu wujud negara hukum semakin tegak. Dalam konteks negara hukum, fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan dengan independen tadi itu akan berkorelasi dengan tujuan negara dalam arti luas. Artinya ketika kesejahteraan para hakim dan jaminan keamanan para hakim itu justru untuk menegakkan apa yang disebut negara hukum. Jadi bukan sekedar tuntutan penghasilan belaka, bukan sekedar tuntutan mengenai materi yang harus dipenuhi untuk para hakim, tidak seperti itu. Jadi tuntutan para hakim ini harus diletakkan dalam konteks justru untuk menjaga independensi para hakim agar kekuasaan kehakiman yang menjadi salah satu wujud negara hukum itu betul-betul tegak. Legislator Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan akan mengundang Solidaritas Hakim Indonesia dari berbagai daerah untuk membahas kesejahteraan hakim yang memprihatinkan. Pertemuan akan dilakukan pada 7 atau 8 Oktober 2024. Habib menyebut pihaknya berkomitmen menaikkan kesejahteraan para hakim. Saya setiap kali kunker ke daerah-daerah ternyuh melihat hakim itu. Mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos dengan hidup yang prihatin. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut. Jauh dari keluarga, jauh dari istri, mau pulang ke rumah secara rutin ya, karena penempatannya kan di luar kota, di luar jauh dari kediamannya kan, tidak terawat ya, ongkos tiket mahal, nggak sanggup tiap minggu pulang ya, akhirnya sakit nggak terdeteksi meninggal. Banyak sekali sudah ya, termasuk sahabat-sahabat saya waktu kuliah ketahuan udah 2 hari meninggal di rumah kos. Kan ini agak-agak mengerikan juga ya nasib para penegak keadilan ini. Makanya kami berkomitmen ya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Itu juga kan ada di visi misinya Pak Prabowo ya. Kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan ingin menaikkan gaji hakim sebagai bagian meningkatkan kualitas hidup para penyelenggara negara. Hal itu disampaikan dalam acara Paku Integritas yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari lalu. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup.
Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Sejumlah warga mendukung aksi tersebut karena dinilai hakim memiliki peran yang krusial dalam memutuskan sebuah perkara. Hal tersebut guna menjaga kredibilitas dan integritas hakim. Aksi mogok ini sangat wajar karena tugas dan peran hakim ini sangat krusial untuk lembaga peradilan. Nah, terutama tugas-tugas mereka selama peradilan berlangsung. Kemudian juga ada banyak hal yang memang tentu ini perlu ada keseimbangan antara integritas mereka sama apa yang mereka minta. Mungkin kalau ngelihat kinerjanya mereka kan cukup berat begitu ya, memutuskan suatu perkara yang akan berdampak ke masyarakat. Kalau belakangan ini sih beberapa kali kita dengar kasus-kasusnya itu cukup mencenangkan begitu ya, maksudnya dari segi tidak memuaskan lah untuk publik itu, seperti hukuman yang terlalu ringan kayak gitu. Dan ya, semua bentuk gugatan pun yang ditangani hakim sebetulnya punya resiko yang tersendiri gitu. Jadi hakim itu perlu juga kesejahteraannya diperhatikan gitu. Aksi mogok hakim ini diharapkan tidak mengganggu proses persidangan yang sedang berjalan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.